paling tidak itu mereka akan melakukan yang terbaik untuk Jepara. Saya yakin kalau seniman itu dilibatkan di kegiatan-kegiatan yang ada di Jepara, saya yakin akan berbuat yang terbaik. Totalitas. Ada istilah Jepara mulus, artinya tidak hanya mulus jalannya, tetapi juga mulus mulus literasinya dan mulus budayanya gitu. Dan kesuksesan tidaknya dari satu gerakan, dukungan politik ini menjadi sangat penting karena kita memang berlindung di bawah NKRI, dan NKRI itu wujud kebijakannya diwakili oleh pemerintahan. Jadi pemerintah ini wajib untuk mendukung, mengawal semua gerakan-gerakan kebudayaan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ngateman Dan Hasan juga Pak Kaji Burhan ini sudah hadir di podcast kita. Alhamdulillah bisa meluangkan waktu meskipun dengan seabrek kesibukan yang ada, panjenengan kersa rawuh di podcast ini tentang Les Bumi NU Jepara dan pergerakannya. Budaya adalah medan perang yang sunyi. Tadi sempat kita berdialog di Radio Erlisa, dan ini kita berlanjut berdialog di sini untuk menyampaikan seperti apa pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Les Bumi NU Jepara selama ini. Bapak Ngateman sebagai ketua Les Bumi, Dan Hasan juga sebagai wakil ketua, dan juga Pak Kaji Burhan sebagai wakil ketua. Tentunya selama ini perjuangan dari Les Bumi sungguh sangat luar biasa. Kita memantau dan kita melihat kegiatan-kegiatannya juga sering berkiprah di mana-mana untuk terus memperjuangkan budaya, lagu, film, dan sejenisnya di Jepara ini yang dianggap bahwa ini adalah perang sunyi di hati kita. Seperti apa Bapak Ngateman terlebih dahulu kegiatan dari Les Bumi? Terima kasih Mbak. Ini memang sebenarnya yang kita lakukan ini hanya karena kegelisahan kita ketika ruang-ruang itu sudah bercerai-berai, terus kemudian kita sebagai orang seni yang senang dengan budaya ini melakukan apa, sehingga kegelisahan itu mencoba untuk kita terjemahkan. Nah, karena latar belakang pengurus itu yang bermacam-macam, sehingga ketika ada ide gagasan ya harus kita tangkap, kan begitu. Ketika Kang Burhan adalah sejarawan Jepara, yang muncullah Suluk Mantingan dengan diskusi yang menarik Mbak. Semboyane Pak Burhan, ana sing teko ra ana sing teko, aku mangkat. Jadi wong telu wong limo tetap dilakukan. Jadi kita tidak melihat ada yang pengunjung ya, jadi untuk kita sendiri. Nah, itu menariknya. Kemudian ada Den Hasan dongeng, ada Pak Amin juga dongeng. Ya kita lakukan. Ketika ada WA Pak Ngateman, RA saya ada pengen dongeng siapa? Den Hasan. Den Hasan tidak bisa Pak Amin, kan begitu. Kemudian ada yang pengen nanggap wayang, sing minimalis, Pak Ngateman siap, karena kita punya dalang, ada Pak Sugi, ada yang intinya mereka mau bergerak. Terus ada lagi musik, ya belum, sehingga ada Sekar Les Bumi, itu. Jadi memang dari situ. Nah, ada yang senang puisi, kemudian ada yang pengen didampingi. Nah, ternyata dari kelengkapan itu sangat menarik sekali. Nah, yang belum tadi saya ceritakan di sana adalah ternyata teman-teman ini kiprahnya sudah luar biasa di lembaga-lembaga pendidikan. Sekarang ada teman-teman itu wis percaya diri ngelatih dongeng, ya Mas. Itu sehingga di sekolah-sekolah itu lepas dari berprestasi atau tidak, nek memang dia sudah dan berani, berani, itu memang sangat menarik sekali. Itu salah satu apa yang kita lakukan, sehingga potensi-potensi yang kita miliki dan masyarakat membutuhkan ya kita lakukan. Tapi memang banyak PR sebenarnya ke depan yang harus tetap kita kita harus optimis ya, karena memang ngomong kebudayaan, ngomong seni tidak semudah kita bayangkan gitu. Kalau pekerja jelas
katakanlah seni jelas ya. di panggung Gitar, cetok, player, ya MC, penyanyi itu. Jelas kalau itu. Iya, Tapi kita kalau pernah nge-MC juga. Ya terima kasih Mas teman. Iya oke kan gitu kira-kira. 2M ya. Terima matur suwun Mas. itu yang kita anggap perang sunyi ya memang kita tidak di publik. Kita memang bergerak sendiri. Mengisi energi itu yang harus kita itu lakukan. Ya, maksudnya ya, kadang-kadang ya kita seolah-olah udah besar, tetapi ternyata orang les bumi ki opo, kegiatannya opo, ya enggak apa-apa gitu ya, tetap kita harus bergerak dan kita harus melakukan. Itu termasuk karena kalau tidak melakukan apa-apa ya kita akan menjadi penonton saja. Baik, terima kasih Bapak Ngateman. Ini opening statement tentang kegiatan-kegiatan les bumi NU Kabupaten Jepara. Di sini perang sunyi dan tetap gigih dalam melakukan kegiatan-kegiatannya meskipun terkadang tadi setidaknya kami menangkap dipandang sebelah mata. Dan ini bisa disambung oleh Den Hasan selaku Wakil Ketua Les Bumi NU Jepara. Kalau tadi yang disampaikan bahwa les bumi ini sebetulnya butuh pengakuan ya. Kita merasa hilang, kita merasa batin kita menjerit, sunyi begitu kalau dari menangkap dari tema yang ada ini, bahwa seperti apa sih sebetulnya yang diinginkan dari les bumi NU Jepara ini agar ruang kita terisi, batin kita tidak sunyi lagi gitu, Den Hasan. Wah, ini pertanyaannya berat-berat ya, padahal tadi kan katanya entertainment, santai-santai gitu kan. Oh, jadi sangat serius sekali ini, kayak seminar itu ya. Jadi apa ya? Ya kan, jadi les bumi itu kan ada memang dua sisi kan karena berbicara kesenian dan kebudayaan begitu. Kesenian itu berbicara entertainnya. Tadi yang sudah keterangan Pak Ngateman juga, kita banyak talent, banyak sumber daya yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan masyarakat, dan juga di sisi lain kita bisa juga bicara kebudayaan, berbicara hal yang lebih mendalam. Kita meriset, merangkum, kemudian mengunggah kembali, mengkontekskan kembali dari tradisi yang dahulu, kemudian hari ini tuh posisinya di mana dan sebagainya. Dan di situ ya sebagai pelaku memang terus merenung, terus bergerak, merenung tadi kita di dalam kesunyian, tapi tidak kemudian menggerutu kan begitu. Jadi kita memiliki kalau saya sama Pak Burhan sih suka menyebutnya kita punya poros sendiri kan begitu. Kita membuat poros sendiri yang itu lagi-lagi yang bisa terus kita bergerak, terus kita bisa optimis ya memang visi gitu. Tapi dalam merenung tadi apa yang ditemukan? Tadi sempat menyampaikan merenung. Ya tadi kita harus punya poros sendiri dan punya yang menguatkan kita itu visi kan gitu. Kalau kita les bumi kalau hadir dari ruang kosong ya akan berhenti dan akan merasa kalah dan tidak ngapa-ngapain. Jadi apapun tetap harus bergerak ya? Ya karena kita punya visi kan gitu. Seperti yang disampaikan Pak Ngateman tadi, teko ono wong ra ono wong tetap jalan untuk suluk mantingan. Value kita sudah punya value apa? Oh kita akan berbicara soal Ratu Kalinyamat yang kemudian beberapa yang berkata sumir kan gitu. Ada pendapat yang sumir. Nah kita sebagai orang Jepara, kita pemilik sejarah. Yo mau nggak mau harus memiliki keberanian untuk membanggakan dan kita bercerita soal teladan yang diberikan oleh Ratu Kalinyamat, spiritnya, bukan kemudian ikut-ikut tergiring isu yang sumir tadi. Kita harus berani membuat tandingan isu gitu. Les bumi sudah memiliki standar sendiri, jadi memiliki pedoman sendiri, jadi
nggak peduli mereka mau kemana dan kemana. Begitu iya, baik. Dan Hasan ini lagi viral-viralnya ya saat ini. Artisnya Les Bumi NU Jepara, kita patut bangga ya Den ya. Mungkin sedikit aja Den, karena memang lagi viral-viralnya, lagi anget-angetnya, menceritakan tentang pengalaman yang beberapa minggu lalu melanglang buana seantero Nusantara ini Den Hasan. Bisa disampaikan sedikit aja seperti apa, dan di sana Les Bumi NU Jepara disinggung nggak ini? Iya, silakan Den. Iya, tentu kesempatan bertemu dengan berbagai daerah dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda itu sangat menarik, dan kita bisa memanfaatkan itu menjadi ajang pertukaran budaya kan begitu. Mulai dari kebiasaan dan keseniannya, dan kita memiliki potensi apa kita ceritakan, dan tentu Les Bumi menjadi rumah saya yang otomatis apapun yang saya lakukan akan saya pamerkan begitu melalui Alhamdulillah YouTube karena kita Les Bumi saya pede karena kita sudah punya banyak produk sebetulnya. Artinya klik saja klik saja ini kan itu akan lebih mudah dibanding ketika kita nggak punya produk kan kan gitu. Nah, karena kita punya produk dan sebagainya, kesenian kita ini dampingan kita dan pede begitu. Dan waktu itu sempat meraih apa, Den Hasan? Saya menjadi role model relawan literasi masyarakat, role model mungkin role model relawan. Alhamdulillah ya, role model sebagai inspirasi. Saya berbicara di depan kepala perpustakaan nasional, di depan Wamen Mendagri dan Wamen Dasmen pendidikan itu ya, berbicara soal literasi, dan tentu saya membicarakan literasi kebudayaan dan kewargaan karena itu yang saya tekuni selama ini, pergerakan, tantangan dan produk yang saya hasilkan. Gitu Baik, terima kasih Den Hasan. Saya mau beralih ke Gus Burhan nih. Ini Ustadznya Les Bumi NU Jepara. Alhamdulillah ini berbeda-beda punya keistimewaan sendiri-sendiri ya dari seluruh pengurus ini. Paling lengkap. Punya istri sendiri-sendiri. Iya pasti. Paling lengkap. Iya. Dan Gus Burhan, seorang Ustadznya Les Bumi NU Jepara, wakil ketua Les Bumi NU Jepara, dan banyak melakukan kegiatannya, termasuk salah satunya adalah sering menjadi narasumber. Dan Gus Burhan ini juga aktivitasnya sangat luar biasa. Tertarik dengan kondisi saat ini, Gus, saya bisa disampaikan pendapatnya. Kalau kita melihat ya, ada sosok yang menginspirasi, terutama buat Les Bumi NU Jepara juga. Ini sosok mantan presiden, beliau adalah Gus Dur yang saat ini dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Beliau adalah pejuang kebudayaan, termasuk pendukung Les Bumi Nusantara, dan di sini menjadi inspirasi buat kita semua untuk Les Bumi NU Jepara. Pendapat dari Gus Burhan ini tentang sosok tersebut dikaitkan dengan tema yang kita angkat tadi, Gus. Budaya adalah medan perang yang sunyi. Kayaknya kita terpanggil dengan petuah-tuah beliau. Seperti apa itu? Oke, terima kasih Mbak Dinda. Yeah. Jadi sebelum kita bicara lebih jauh tentang kebudayaan, mungkin satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya setidaknya ada dua arus besar tentang kebudayaan ini. Yang pertama adalah kebudayaan massa, kemudian yang kedua dinamakan kebudayaan tinggi atau high culture. Kebudayaan massa itu adalah kebudayaan populer, kebudayaan yang menjadi tren hari ini, kemudian dinikmati oleh semua orang, dan ciri dari kebudayaan ini adalah ketika berwujud seni itu ia terstandarisasi. Artinya memang standar kebudayaan massa ini adalah ekonomi, meskipun tetap ada nilai baiknya juga. Jadi misalnya, ya kita bisa lihatlah K-pop dan lain sebagainya, itu budaya massa. Di sisi lain ada jenis satu gerakan kebudayaan yang lain, itu budaya tinggi atau high culture. Nah, ini adalah gerakan kebudayaan yang ketika berwujud kesenian itu seni-seni yang betul-betul mempertimbangkan etika, kemudian mempertimbangkan identitas lokal, kemudian juga bagaimana memunculkan kembali nilai-nilai luhur kebangsaan kita. Nah, ini
high culture tadi. Dan dua arus ini adalah arus yang berbeda. Nah, Les Bumi itu mengambil gerakannya memang di ruang ini, di high culture ini. High culture ini. Bukan di kebudayaan masanya. Ya. Makanya kita tahu Les Bumi tidak banyak dikenal ya karena memang di ruang ini. Gitu. Makanya ketika ada teks ruang sunyi ya karena kita memang di luar pagar dari budaya massa. Di luar gemerlap. Maksudnya mengarah ke situ ya. Iya. Dan berkaitan dengan Gus Dur, kita tahu beliau adalah selain sebagai seorang kiai, intelektual, kemudian juga menjabat sebagai presiden, beliau juga adalah seorang budayawan. Artinya beliau juga melakukan kerja-kerja budaya melalui tulisan-tulisan beliau, kemudian perkumpulan beliau, menjadi Dewan Kesenian Jakarta, kemudian menjadi juri film dan lain sebagainya. Itu termasuk kerja-kerja beliau di ruang kebudayaan. Nah, di ruang-ruang kerja kebudayaan ini kita bisa tahu bagaimana Gus Dur mampu mengimbangi wacana-wacana atau narasi-narasi kebangsaan yang merugikan bangsa ini. Artinya isu toleransi, kemudian persatuan, kemudian perlindungan terhadap minoritas. Nah, itu dikawal oleh Gus Dur juga melalui gerakan-gerakan kebudayaan. Bagaimana ketika beliau ternyata sangat akrab dengan teman-teman, dengan seniman, dengan budayawan. Dan beliau bisa diterima di mana saja. Nah, ini bukti gerakan kebudayaan dari Gus Dur. Dan ini menjadi role model bagaimana Les Bumi berkiprah dan mengambil peran di ruang kebudayaan ini. Dan Gus Dur ini menginspirasi kita semua ya. Iya, betul. Iya, dan pas dan cocok banget kita dukung ya untuk menjadi pahlawan nasional ini. Iya. Dan di sini diambil inspirasi dari apa yang disampaikan oleh Gus Burhan ini, apa Gus kira-kira yang dapat kita petik? Itu saya sendiri melihat Gus Dur ya, beliau tentang wawasannya. Jadi bagaimana wawasan kebangsaannya itu betul-betul bisa menggerakkan dan bisa mewarnai wacana kebangsaan hari ini. Nah, bagaimana ketika ada arus yang merugikan bangsa ini, maka pemikiran-pemikiran beliau muncul sebagai perlawanan. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Dan ini yang menjadi salah satu energi kita dari Les Bumi untuk kita komitmen dan istiqomah lah di gerakan kebudayaan ini. Iya. Dan seperti yang Gus Burhan sampaikan tadi, Les Bumi ini adalah budaya ruang sunyi, bukan budaya massa. Begitu ya. Budaya yang istilah kerennya high culture. Gini Pak Ngateman, Den Hasan dan juga Gus Burhan, kita melihat kondisi di setiap jenjang waktu ya. Kita sering berganti-ganti pemimpin yang dulu, pemimpin yang sekarang. Kadang Les Bumi ada pergerakan. Di pemimpin yang ini Les Bumi berkibar, tetapi di pemimpin yang saat ini Les Bumi kok merosot, menurun. Nanti kemudian ada pemimpin baru, Les Bumi berkibar lagi. Ini ngaruh nggak sih sebetulnya dengan kepemerintahan ini, dengan gerakan dan kiprah Les Bumi? Iya, sebetulnya kan Les Bumi gerakannya memang kolaboratif ya, artinya dari segala pihak itu tetap kita akan komunikasikan mulai dari legislatif sampai eksekutifnya, kita juga harus berjejaring karena tentu untuk berkebudayaan ini tadi tidak bisa gagah-gagahan Les Bumi sebagai pahlawan sendiri kan, begitu, harus ada tangan panjang semuanya. Dan pengaruh atau tidak, intinya kita bergerak, tapi kita terus berkomunikasi. Begitu. Tapi ada naik turunnya ini? Naik turunnya itu tidak karena pemerintah ya, karena kita yang malas kan begitu kan. Tetapi harapan saya untuk pemerintahan kali ini ada istilah Jepara mulus, artinya tidak hanya mulus jalannya, tetapi juga mulus mulus literasinya dan mulus budayanya gitu. Dan kemulusan budayanya itu tidak hanya budayanya tapi juga senimannya. Harus mulus rezekinya gitu. Siapa tahu diangkat P3K ya Pak Bibit ya, Pak Bibit. Nah, gitu. Jadi harus seniman harus juga dipikirkan. Jadi idealis seniman itu dalam berkarya begitu. Nasi tetap perlu. Jadi perhatian pemerintah tetap harus
hadir di tengah-tengah riuhnya teman-teman beraktivitas kebudayaan itu sih. Baik, bisa disambung Pak Ngateman? Ya, menurut saya memang ada kolaborasi pemerintah dengan para seniman ya. Ketika ada kegiatan-kegiatan yang memang butuh keterlibatan seniman itu memang harus dilibatkan ya. Jadi paling tidak itu mereka akan melakukan yang terbaik untuk Jepara. Saya yakin kalau seniman itu dilibatkan di kegiatan-kegiatan yang ada di Jepara, saya yakin akan berbuat yang terbaik. Totalitas tanpa batas. Dan selama ini juga kalau memang diajak diskusi itu kan memang ruang-ruang itu memang perlu diadakan, tidak hanya spontan-spontan saja. Kalau spontan-spontan itu ya kadang-kadang hanya kesannya ada proyek gitu loh. Riuh di awal tapi tidak ada apa-apa. Dari awal dari diskusi nanti akan muncul ide dan kreativitas. Tidak hanya kemudian ada tamu butuh tari, kemudian sanggar ini transport selesai, bukan itu. Tapi kan kemudian memang ada pembinaan, kemudian sebenarnya apa sih yang disuguhkan, sehingga tidak hanya seremonial saja, tapi memang punya makna. Karena seni dan budaya harus punya makna. Bismillah bersama-sama. Betul. Terima kasih. Mungkin tambahan dari Gus Burhan, silakan. Komitmen gerakan dari visi awal itu menjadi penting. Jadi ketika kita sudah mengusung satu gerakan, ya kita komitmen dan istiqomah di sana. Dan kesuksesan tidaknya dari satu gerakan, dukungan politik ini menjadi sangat penting. Karena kita memang berlindung di bawah NKRI. Dan NKRI itu wujud kebijakannya diwakili oleh pemerintahan. Jadi pemerintah ini wajib untuk mendukung, mengawal semua gerakan-gerakan kebudayaan yang ada. Dan di sini Les Bumi sebagai satu entitas gerakan kebudayaan membutuhkan atau memang saling membutuhkan dari kolaborasi ini. Jadi pemerintah bisa mendengarkan konsep-konsep kebudayaan dari gerakan kebudayaan ini, kemudian kami yang dari gerakan kebudayaan ini juga harus mampu memahami bagaimana regulasi itu bergerak dan menghidupkan kebudayaan. Kegiatan-kegiatan dari Les Bumi NU Jepara berkaitan dengan apa yang disampaikan Gus Burhan tadi, budaya bukan budaya massa, tapi kita berjuang dengan budaya di ruang yang sunyi itu tadi, setidaknya apa sih untuk kedepannya supaya kita tetap bisa punya ruang di sini? Ini menarik Mbak. Jadi kemarin kita sudah Solo Mantingan yang ke-12 itu mengangkat tentang spirit Ratu Kalinyamat. Spirit Ratu Kalinyamat. Kalau kemudian R.A. Kartini banyak yang sudah membicarakan. Ini kita pengen spirit Ratu Kalinyamat ini membumi di Jepara. Tidak hanya tahun kemarin dijadikan menjadi pahlawan nasional, tetapi setelah itu terus apa yang harus kita lakukan. Maka yang disampaikan Kaji Burhan itu bahwa kita punya keinginan bahwa menggelar sebuah ketoprak mengangkat cerita tentang Ratu Kalinyamat yang dibuat berbeda. Nah ini sudah menjadi, semoga nanti di 2026 sudah menjadi angan-angan kita ini bersama, salah satunya itu gagasan sunyi kita, sehingga ada yang pengen kita sampaikan kepada masyarakat. Karena biar ini menarik, maka ya salah satunya tadi ingin kita pertontonkan lewat ketoprak. Ini nanti tadi yang sudah sempat kita diskusikan itu yang diinginkan ke depan, gagasan-gagasan dan ide. Terus yang kedua, memang angan-angan kita di pengurusan ini pengen punya buku. Itu buat kenang-kenangan. Buat kenang-kenangan. Buku seperti apa itu? Nanti apa yang disampaikan dibukukan. Artinya hasil diskusi kemarin-kemarin itu memang sudah ada 10 tahun inilah ya. Itu memang kita pengen bagus. Ini kan sunyi Mbak. Buku itu kan hari ini kan tidak menarik tapi kita pengen punya kenang-kenangan itu, dan timnya ya lagi-lagi memang ada ini. Tim itu. Yang ketiga, berharap memang dengan tadi dunia yang semakin modern ya. Kita memang pengen tidak hanya YouTube saja,
sebenarnya kita punya potensi ya, artinya teman-teman ada yang seperti Mas Nung itu juga sering buat senima, kemudian itu pengen merambah ke sana biar ya sekali lagi tadi ketika kita ngomong Les Bumi itu ada produk. Selama ini kan di YouTube saja lah, mungkin kita pengen tadi di beberapa potensi yang ada di Jepara kita pengen lakukan itu. Itu ya pernah kita diskusikan lagi-lagi. Makanya di akhir penghujung kepengurusan kami itu memang bentuknya harus berbentuk. Mungkin ada bentuk film satu, bentuk buku satu, pertunjukan ketoprak satu, seperti ini penghujung itu. Ya? Ya tahun ini kan 1 tahun ini, makanya kita ke depan berharap ada beberapa orang lah yang pengen mendukung kita itu, sehingga nanti apa yang kita angan-angan bisa terwujud. Itu kira-kira begitu. Nek saya sendiri memang pengen sekali, artinya biar ketika kita sudah tidak menjadi pengurus itu kita sudah tahu ini loh. Kalau hanya ngomong itu, makanya nyon saya Mbak, untuk YouTube saja itu pokoknya sangger dilihat, pokoknya harus ada bukti. YouTube live kan? Iya, YouTube live, sehingga apa yang kita lakukan itu memang terdokumentasi. Itu. Dan kelihatannya sepele, tapi ya memang kalau kita tidak lakukan ya percuma. Akhirnya memang itu apa? Itu makanya ya hal-hal itu nanti yang menjadi angan-angan saya, dan saya yakin teman-teman juga sama, artinya ada produk yang harus kita follow, sehingga ketika ngomong Les Bumi itu tidak hanya ngomong saja tapi ada buktinya. Itu kira-kira. Baik Pak Ngateman, kira-kira seperti itu. Dan Hasan sekarang mungkin juga bisa menyampaikan unek-unek apa yang diinginkan sebagai wakil ketua Les Bumi NU Jepara. Meskipun saat ini sudah viral ya, harapan-harapan sudah tercapai. Tapi viral itu kan nganu Mbak. Silakan Den Hasan, bisa disampaikan. Ya, menyambung bapak-bapak yang terhormat ini yang luar biasa, sangat bijak bestari. Kayak nama anak saya, bijak bestari. Kita memang sudah memilih di poros kesenian yang sunyi ya Pak ya, yang kalau bahasanya high culture itu kan. Nah, buktinya apa ya? Buktinya kita ketika pentas ketoprak tidak hanya hiburannya, tapi ada knowledge-nya di situ, ada nilai sejarahnya di situ. Ketika kita campur sari, ya tidak hanya campur sari yang ada kebanyakan, tapi kita melakukan pembinaan, membuat lagu sendiri, aransemen sendiri kan begitu. Ketika kita berbicara wayang, ya kita membuat poros wayang sendiri, wayang santri kan begitu, dengan cerita-cerita yang kita desain sendiri. Kita bisa mengambil cerita-cerita Ramayana atau Mahabharata, tapi kemudian kita kontekskan keislamannya, ketasawufannya, itu juga kita masukkan. Nah, itulah yang membedakan antara seni populer dengan apa yang kita sudah pilih begitu. Nah, ya misal saya dongeng, ya saya akan pilih cerita yang tidak kebanyakan orang, Mas Amin atau siapapun yang bergerak di Les Bumi. Saya kira sudah satu pemahaman bahwa kita memiliki poros, yaitu tentang keislaman Nusantara begitu, tentang keberagaman dan sebagainya itu saya. Baik, Gus Burhan, sekarang mungkin ada yang disampaikan unek-unek setelah tadi menyampaikan narasi yang panjang tentang seperti apa Les Bumi dan budaya-budaya di Les Bumi disampaikan, sejarah-sejarah Les Bumi juga. Ini kita terinspirasi dari yang disampaikan Gus Burhan. Monggo. Setidaknya Les Bumi ini adalah lembaga di bawah Nahdlatul Ulama, sehingga kerja-kerja kebudayaan kita juga terarah, dan kita juga punya rel, artinya punya jalan. Kita punya visi sendiri. Maka dari PB Les Bumi NU itu memiliki atau mencetuskan yang namanya Saptawi Krama Les Bumi, 7 kebijaksanaan gerakan kebudayaan Les Bumi. Nah, itu diantaranya yang kelima, itu yang selalu menjadi inspirasi dan menjadi nafas kita dalam gerakan kita. Itu strategi kelima, menghidupkan kembali seni budaya yang beragam dalam ranah Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan nilai kerukunan, kedamaian, toleransi, empati, gotong royong, dan keunggulan dalam seni budaya dan ilmu pengetahuan. Nah, makanya ketika kita mengawal atau coba menggali satu kebudayaan, kita
berhati-hati dan betul-betul mempertimbangkan narasi dan bagaimana menggali pengetahuannya. Ini yang sudah kita lakukan, di antaranya yang betul-betul baru itu ya, di 2 tahun ini kita mengawal telok di Kemujan. Nah, itu betul-betul masih pertama kali dilakukan, kita ke sana. Di Kemujan Karimun Jawa. Iya. Nah, itu sebagai role model ya, kita harapkan di Jepara, kemudian itu menjadi fokus role model bagaimana keberagaman itu terwujud dan bisa dicontohkan melalui kebudayaan lokal. Iya, baik Pak Burhan. Untuk tadi dibuka dengan opening statement oleh Pak Ngateman, sekarang closing statement Pak Ngateman kembali. Bisa disampaikan support, dukungan, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang selama ini mendukung berkibarnya Les Bumi, gerakan Les Bumi, meskipun kita selalu berada di ruang yang sunyi. Terima kasih, nanti bisa ditambah teman-teman ya. Kami memang yang pertama ya terima kasih buat PCNU karena kami yang tidak apa-apa ini diberi ruang di Les Bumi, karena kalau kita lihat di beberapa daerah itu ya pengurus Les Bumi itu ya Gus, kalau tidak anak kiai ya justru kiai. Lah kita ini memang diberi ruang yang sangat luar biasa. Tapi bisa, ini ada Gusnya loh ya? Iya, satu-satu Gus. Terus yang kedua adalah teman-teman pengurus yang luar biasa, bisa gotong royong, ikhlas, kompak. Ini dengan dinamika masing-masing. Betul. Tapi masih tetap bisa kita ajak komunikasi. Karena kalau tidak itu Mbak, tidak mungkin Mbak. Ya. Jadi ya kita tidak tahu, tapi ya apa ya, kita bisa tetap saling mensupport satu sama lain itu. Yang kedua, beberapa pihak seperti Mbak Dinda mungkin dulu juga di pengurusan pertama ikut ya, bendara ya apa maksudnya? Ya betul. Pokoknya nganu apa sini? Mau loh apa? Donatur ya. Donatur. Ada Pak Nur Hidayat yang mendukung kami juga. Nanti mungkin dan yang lainnya termasuk kiai-kiai di Jepara yang selalu mendorong kita. Kalaupun kita mungkin melakukan hal yang di luar jalur Nahdlatul Ulama, mungkin kita sudah diingatkan. Ya, tapi selama ini maka aman-aman saja, karena memang apa yang kita lakukan tadi yang disampaikan Gus Burhan, ini Gus temenan ini, bahwa kita memang berada di rel. Jadi kalau nyun sewu Mbak, kalau memang tidak sesuai ya pasti dapat teguran. Bukan tidak jadi Mbak. Ternyata apa yang kita lakukan hari ini memang direstui, sangat direstui. Karena apa? Beberapa sing rodok nakal sithik tidak jadi. Oh gitu ya. Nggih, jadi kalau kita punya ide-ide yang tidak sejalan ya Bolo, itu ternyata yo ono wae kendalanya. Berarti intinya kan gini, jangan nakal ya. Iya, jadi tetap berjuang, berperang, tapi ya jangan nakal. Iya, karena memang kita hanya lembaga di bawah naungan PCNU. Itu kira-kira mungkin dan seniman Jepara, terima kasih juga. Ini beberapa Mas Lojeng, terus Mas Pak Gendro itu terus kemudian Mas Didi, itu kolaborasi dengan Les Bumi ya. Itu yang luar biasa, Pak Soleh dan beberapa teman itu memang kita gitu. Ya alhamdulillah kita punya jejaring dan selalu menyupport kegiatan kita, dan mereka tahu ketika kolaborasi dengan Les Bumi maka ya gotong royong dan ikhlas. Iya, gotong royong dan ikhlas. Baik, nyambung. Ya, silakan. Saya sudah cukup lah. Cukup ya, Pak Burhan, Pak Kaji Burhan. Closing statement saat ini, kita sebagai Les Bumi memiliki prinsip dan dipandu oleh Sabta Wikrama 7 strategi kebudayaan Les Bumi. Dan di sini saya bacakan yang pertama, ini yang memandu kita dan yang menyemangati kita selama ini, yaitu menghimpun dan mengkonsolidasi gerakan yang berbasis adat istiadat, tradisi, dan budaya Nusantara. Ya, terima kasih. Baik, menghimpun adat istiadat dan budaya tradisi Nusantara. Keren, luar biasa. Semoga ya kita bisa membawa itu sampai kapanpun. Amin. Pak Ngateman dan Hasan, Gus Iya. Burhan, selamat berjuang di Les Bumi NU Jepara. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.